Shalom, perkenalkan nama saya Suni Materianski Kau dengan NIM 2503006, Prodi PKGSD semester 1. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Mr. Joshua untuk memenuhi UTS mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu pengertian neuroscience. Pengertian neuroscience adalah sistem pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja saraf. Pendidik umumnya jarang memperhatikan permasalahan ini. Pengabaian terhadap sistem ini menyebabkan suasana pembelajaran menjadi mati. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf lainnya. Neuroscience merupakan satu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran saraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi teori neuroscience, sistem saraf dan otak merupakan asas fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Neuroscience adalah satu bidang penelitian saintifik tentang sistem saraf, utamanya otak. Neuroscience merupakan penelitian tentang otak dan pikiran. Studi tentang otak menjadi landasan dalam pemahaman tentang bagaimana kita merasa dan berinteraksi dengan dunia luar, dan khususnya apa yang dialami manusia dan bagaimana manusia mempengaruhi yang lain. Neuroscience dapat membuat hubungan di antara proses kognitif yang terdapat di dalam otak dengan tingkah laku yang akan dihasilkan. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap perintah yang diproses oleh otak akan mengaktifkan daerah-daerah penting otak. Pertanyaan yang kedua adalah manfaat memahami neuroscience dalam konteks komunikasi pendidikan. Tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya, penelitian mutakhir di otak, dan perilaku atau karakter manusia. Melalui instrumen positron emission tomografi, diketahui bahwa terdapat 6 sistem otak atau brain system yang secara terpadu meregulasi semua perilaku manusia. Keenam sistem otak tersebut adalah korteks prefrontalis, sistem limbik, glycosingulutas, ganglia basalis, lobus temporalis, dan cerebellum. Keenam sistem otak tersebut mempunyai peranan penting dalam pengaruh kognisi, afeksi, dan psikomotorik termasuk IQ, EQ, dan SQ. Pemisahan jasmani, rohani, dan akal akan berimplikasi pada pengembangan ketiganya. IQ, EQ, dan SQ yang secara otomatis melanggengkan ketidakseimbangan pada ranah kognisi, afeksi, dan psikomotorik dalam pembelajaran. Bukti ilmiah ini memberikan inspirasi bahwa pendidikan karakter tidak ubahnya dengan mengembangkan potensi otak. Semua sistem dalam otak bekerja secara padu untuk membangun sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, meregulasi kinerja otak secara normal akan menghasilkan fungsi optimal sehingga perilaku dapat dikontrol secara sadar dengan melibatkan dimensi emosional dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat dijelaskan dalam mekanisme kerja otak pada tingkatan molekuler, khususnya 6 sistem di atas. Pertanyaan ketiga, contoh penyerapan nyata dari prinsip-prinsip neuroscience dalam komunikasi pendidikan. Yang pertama, contoh penerapan nyata yang pertama, membangun perhatian dan fokus belajar. Prinsip neuroscience, otak manusia hanya dapat memusatkan perhatian dalam waktu terbatas. Penerapan guru menggunakan cerita gambar atau video pendek untuk menarik perhatian di awal pelajaran. Atau guru mengubah aktivitas setiap 15-20 menit agar siswa tidak bosan. Dan guru menggunakan intonasi suara yang bervariasi untuk menjaga keterlibatan otak siswa. Contoh penerapannya yang kedua, mengaktifkan
emosi positif dalam komunikasi. Prinsip neuroscience, emosi berperan besar dalam membentuk memori dan motivasi belajar karena melibatkan sistem limbik. Penerapan guru memberi pujian tulus atau umpan balik positif untuk memperkuat kepercayaan diri siswa. Guru menggunakan humor ringan dalam menjelaskan materi. Guru menghubungkan pelajaran dengan pengalaman nyata siswa agar lebih bermakna secara emosional. Contoh penyerapan yang ketiga adalah mengoptimalkan komunikasi dua arah. Prinsip neuroscience, otak belajar lebih baik melalui interaksi sosial dan dialog. Penerapan guru menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok atau debat kelas. Guru memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Guru menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ekspresif agar otak siswa menangkap sinyal nonverbal positif. Contoh penerapan nyata yang keempat, memanfaatkan prinsip pengulangan dan penguatan. Prinsip neuroscience, informasi baru perlu diulang beberapa kali agar berpindah dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Penerapan guru yang pertama, guru meninjau ulang materi penting di akhir pelajaran. Guru menggunakan kuis singkat atau latihan terjadwal untuk memperkuat ingatan. Yang ketiga, guru mengaitkan pelajaran baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa atau aktivasi skemata otak. Contoh penerapan yang kelima, mengaktifkan berbagai area otak. Prinsip neuroscience, otak belajar secara multisensorik, semakin banyak indera yang terlibat, semakin kuat memori terbentuk. Penerapannya, guru menggabungkan visual, gambar dan warna, auditori, suara dan lagu, dan kinestetik, gerak praktik dalam pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran sains, siswa melihat eksperimen, mendengar penjelasan, dan mempraktikkan langsung. Contoh prinsip yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Prinsip neuroscience, stres dan ketakutan menghambat kerja korteks prefrontal yang berfungsi untuk berpikir logis dan kreatif. Penerapan guru yang pertama, guru menghindari komunikasi yang bersifat mengancam atau mempermalukan siswa. Yang kedua, guru membangun iklim kelas yang hangat dan inklusif. Dan yang ketiga, guru memberi dukungan emosional bagi siswa yang kesulitan memahami pelajaran. Demikian, terima kasih. Shalom.